Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Maya Navitasari, SEMAK dan juga kelas 6B. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Vania Eka Sukmawati dengan NIM 2003101033, Sarli Aldenia dengan NIM 2003101035, Yesilia Rima dengan NIM 2003101043, Tri Yuliastian dengan NIM 2003101045, Rani Dwi Maisa Putri dengan NIM 2003101049. Di sini kami akan memberikan materi mengenai disclosure dan pasar modal. Pengertian disclosure dan pasar modal. Disclosure mempunyai arti penting pada akuntansi di negara common law. Dalam arti luas, disclosure dalam pelaporan keuangan financial reporting berkenaan dengan informasi yang berasal dari laporan keuangan financial statement maupun dari informasi tambahan yang meliputi catatan kaki, peristiwa pasca laporan, analisis manajemen mengenai operasi tahun mendatang, ramalan atau forecast operasi dan keuangan, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup disclosure segmen dan penyajian laporan keuangan tambahan yang tidak menggunakan cost historis. Disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi transparan. Busman dan Smith tahun 1983 dalam Radebook 2006 mendefinisi transparansi sebagai ketersediaan yang luas dari informasi yang relevan dan andal atau reliable mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, kesempatan investasi, pengaturan atau governance, nilai dan risiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Disclosure sukarela dan disclosure regulatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer tergerak untuk mendisclose sebagian dari informasi yang tidak dimiliki pihak eksternal secara sukarela. Keuntungan untuk memberikan disclosure tersebut dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah, meningkatnya minat para analis keuangan dan investor terhadap korporasi yang bersangkutan, meningkatnya likuiditas saham, dan semakin rendahnya biaya modal. Regulasi disclosure. Disclosure regulatory merupakan disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang atau regulator. Untuk melindungi investor, kebanyakan bursa sekuritas menerapkan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar modal. Praktik disclosure dan pelaporan. Praktik disclosure laporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulatory dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Disclosure informasi masa depan. Tujuan investor berinvestasi adalah keuntungan return yang akan diperoleh jika di masa depan korporasi yang bersangkutan mempunyai kinerja yang bagus. Pelaporan pertanggungjawaban sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai akuntabilitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kepentingan publik seperti kesejahteraan karyawan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan. Disclosure khusus untuk pemakai laporan keuangan non-domestik. Disclosure tersebut meliputi yang pertama statement ulang sederhana dari statement keuangan dengan menyatakan ke dalam sebuah falas. Yang kedua, pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada statement keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. Yang ketiga, statement ulang terbatas posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. Dan yang keempat, satu set statement keuangan yang lengkap yang disusun berdasarkan satu set prinsip akuntansi yang berbeda. Disclosure pengatur korporasi. Pengaturan korporasi atau corporate governance terkait dengan peralatan internal yang digunakan korporasi untuk melaksanakan operasi dan pengendalian yang berupa pertanggungjawaban akuntabilitas hubungan antar para pemegang saham, para anggota dewan, dan para manajer yang didesain untuk mencapai tujuan korporasi. Disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure yang tidak lengkap dan menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur tahun 1977. Sebuah penelitian menyajikan bukti yang mendukung
dengan bahwa kualitas dan tingkat disclosure di negara-negara pasar berkembang lebih rendah daripada di negara-negara maju. Penelitian ini berkenaan dengan kenyataan sulitnya memahami laba pada 34 negara di seluruh dunia. Opasitas lawan dari transparansi dapat dipikirkan sebagai tingkat yang menunjukkan jumlah laba yang menggambarkan kinerja ekonomi nyata. Eksibit 51 menunjukkan pemeringkatan negara-negara dalam hubungannya dengan opasitas laba keseluruhan masing-masing negara dari yang paling kecil yang ke paling besar opasitasnya. Negara pasar berkembang cenderung mempunyai opasitas laba yang besar. Implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disclosure-nya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disclosure akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap perusahaan. Di samping itu, para manajer yang memutuskan untuk meningkatkan disclosure pada bidang-bidang yang oleh para analis dan investor dipandang penting, seperti misalnya disclosure segmen, akan memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebijakan disclosure terbatas. Penelitian selanjutnya mengenai biaya dan manfaat peningkatan disclosure dalam ranah internasional akan membuktikan hal ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.